Haleluya. Saya ingin menyampaikan kepada kita suatu renungan pendek tentang hati Yesus. Hati Yesus. Kita buka Alkitab, kita tengok pembacaan dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38, yaitu hati Yesus yang berbelas kasihan melihat jiwa-jiwa. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Ini sangat tematik, karena ini bicara soal hati Yesus. Hati Yesus yang berbelas kasihan. Ini merupakan magnet besar yang kemudian mengajar kita semua untuk memiliki hati yang sama seperti hati Yesus, yaitu hati yang berbelas kasihan. Berbelas kasihan untuk apa? Berbelas kasihan melihat jiwa-jiwa yang lelah dan jiwa-jiwa yang terlantar, yang tidak memiliki akses untuk masuk dalam kerajaan surga. Hati kita harus memberikan penilaian yang kuat mengenai orang-orang ini. Kalau kita tidak memiliki hati seperti hatinya Yesus, kita gagal menjadi hamba Tuhan yang benar. Kalau kita melihat orang sedang menuju ke neraka dan kita biarkan dan katakan, biarlah mereka ke neraka, aku tidak peduli tentang hal itu. Itu tidak sama dengan hati Yesus. Tidak boleh ada hamba Tuhan yang tidak memiliki belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Murid Tuhan Yesus sekolah Alkitab Tentena, harga mati, harus memiliki belas kasihan. Kalau kita tidak terenyuh hati, kita tidak sedih, dan kita tidak merasa terpukul melihat orang-orang yang sementara menuju neraka, stop jadi hamba Tuhan. Tidak boleh jadi hamba Tuhan. Apa yang ada pada hati Yesus itu harus menjadi hati kita juga. Kata belas kasihan dalam bahasa Yunani adalah splangizomai. Splangizomai itu berarti isi hati yang rindu. Rindu melihat jiwa-jiwa tertolong dan diselamatkan. Apabila kita telah tiba pada fase ini, pada hati yang penuh dengan belas kasihan pada jiwa-jiwa, kita tidak akan mungkin bisa menahan diri atau tetap tinggal di rumah untuk tidak bergerak mencari jiwa-jiwa. Beban ini harus ada pada kita. Kata kedua tentang hal itu ialah merasa simpati. Simpati melihat jiwa-jiwa yang terikat dalam dosa. Simpati melihat jiwa-jiwa yang sementara lelah dan terbengkalai. Itu harus ada di kita. Harus. Amin. Jika tidak, kita gagal memahami maksud ilahi yang ada pada hati Yesus. Kita harus masuk pada hati Yesus dan memahami isi hati Yesus. Kalau kita berhasil memahami isi hati Yesus, kita adalah hamba Tuhan yang memiliki belas kasihan. Ketiga, kata itu berarti digerakkan oleh kasih sayang. Ada yang diproduksi di dalam hati kita. Ada yang bernyala-nyala di dalam hati kita, yaitu kerinduan
yang digerakkan oleh kasih sayang. Kasih sumbernya dari surga. Mendarat di Bethlehem, di kandang yang hina. Kemudian tuntas di kayu salib. Ini harus menjadi tipe gaya hidup dari semua pekerja Kristus. Gaya hidup yang kita kejar bukan kemewahan, kejayaan, dan nama besar. Yang kita mau kejar adalah pemuliaan dan pengagungan bagi nama Yesus. Kasih tepuk tangan, tutup mata. Bersorak kepada Tuhan. Bersorak kepada Tuhan. Bersorak kepada Tuhan. Kasih pemujian, penghormatan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Keempat, mengasihi, mengasihani, dan ini digerakkan dari dalam, tergerak dari dalam, mengasihani. Ada rasa iba, ada rasa sayang kepada jiwa-jiwa, dan ini nggak bisa ditahan. Ini harus disalurkan, disalurkan kepada jiwa-jiwa. Mimbar bukan tempat show. Khotbah bukan untuk menunjukkan gaya. Khotbah bukan untuk menunjukkan keahlian berbicara, merangkai kata yang bagus. Tapi khotbah adalah tempat untuk menunjukkan dan membuktikan belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Banyak jaga khotbah, para aktor yang mampu berdiri di atas mimbar dengan gaya yang populer, dengan gerak tubuh yang diatur apik dan rapi dan kelihatan hebat. Tapi kalau tidak ada urapan, tidak ada belas kasihan, itu nol besar. Pendeta-pendeta dari gereja Pentakosta di Indonesia harus membuktikan rasa kasih kita kepada jiwa-jiwa, yaitu belas kasihan. Glory, haleluya. Sudah memiliki belas kasihan terhadap jiwa-jiwa? Haleluya. Haleluya. 9 bulan, 8 bulan setengah saudara sudah ada di sini belajar, bersosialisasi dengan teman-teman, buka Alkitab setiap hari, baca firman Tuhan setiap saat, dengarkan pelajaran setiap waktu, duduk di kaki Tuhan berjam-jam, mengangkat hati menyembah Tuhan. Kita sudah berinvestasi di tempat ini. Tempat ini penuh dengan kemuliaan. Tapi yang pasti bahwa kemuliaan Tuhan ada pada kita semua. Dan kita harus tiba pada satu titik di mana kita semua penuh dengan belas kasihan. Lihat jiwa-jiwa sebagai target untuk ditolong dan diselamatkan. Nomor 2, belas kasihan karena melihat orang lain itu sedih. Belas kasihan Yesus karena melihat orang lain itu sedih. Itu tertulis dalam Lukas 7 ayat 12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung itu berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ada ucapan yang sangat menyentuh dan sangat indah sekali. Jangan menangis. Dia datang untuk mengobati luka batin yang terjadi karena kematian. Seorang ibu janda punya anak satu-satunya, tapi anak itu meninggal dunia. Yesus tahu kepedihan hati ibu janda ini. Ia terenyuh, terluka, sedih, dan duka citanya begitu mendalam.
Anak muda, anak tunggal ibunya sedang diusung ke tempat pemakaman. Tapi itu dicegat oleh Yesus. Karena Yesus tahu ada yang perlu pertolongan. Ada yang perlu diobati hatinya. Yesus bukan kebetulan tiba di gerbang kota, atau bukan pas-pas tiba di situ. Itu sudah direncanakan oleh Yesus. Karena Yesus tahu ada yang meninggal, dan Yesus tahu ada seorang ibu yang lagi terluka. Tuhan Yesus mencari target untuk dilawati, target untuk dijamah, target untuk dipulihkan, target untuk dia melepaskan belas kasihan. Murid Tuhan Yesus sekolah Alkitab tentena bukan untuk bergaya, tapi untuk mencari target melepaskan kasih sayang. Haleluya. Kalau tepuk tangan harus dengan sorakan kepada Tuhan. Harus mencari target untuk melepaskan belas kasih. Kita hanya sekedar aktor di depan mimbar. Apabila tidak ada belas kasihan yang mengalir untuk mereka yang membutuhkan. Tepat sebelum jenazah itu dikebumikan, Yesus hadir dan membuat arak-arakan yang sedang menuju ke tempat pemakaman itu stop. Dan Yesus kemudian berkata, "Hai anak muda, aku berkata, bangkitlah." Yesus mengobati luka batin dari ibu yang sedang pedih. Bukan hanya itu, tapi Tuhan Yesus juga membangkitkan anak muda ini. Karena ada rencana besar yang kita tidak tahu dan tidak diceritakan ini. Anak muda ini pasti mau dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Kita semua ada di sini karena belas kasihan Tuhan. Dia telah angkat dan hentar engkau untuk menjadi hamba Tuhan. Tidak kebetulan engkau ada di kampus sekolah Alkitab Tentena. Engkau telah dilirik oleh Tuhan, disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi berbeda. Engkau mau dipakai Tuhan dengan kapasitas yang luar biasa, dengan cara yang berbeda. Tuhan tidak pernah berhenti jadi Tuhan. Tuhan ada untuk engkau. Dia bilang bangkit, dan engkau akan jadi berbeda, dan engkau akan jadi luar biasa. Haleluya. Kita adalah produk dari belas kasihan Tuhan. Nomor 3, belas kasihan karena manusia butuh makan. Hati Yesus pun berpikir untuk apa yang akan kita makan. Di hari-hari saudara di sini memang makannya sederhana, tapi itu bukan masalah. Saudara ada dalam pembentukan, dan cara bentuk dari Tuhan, model pembentukan dari Tuhan itu selalu menakjubkan, selalu heran dan ajaib. Haleluya. Haleluya. Tentang apa yang akan lewat melalui kerongkongan kita pun Tuhan pikirkan. Untuk mengisi lambung kita pun Tuhan siapkan. Untuk mengisi usus 12 jari kita supaya itu tidak keroncongan, itu pun Tuhan siapkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang lengkap dengan cara berpikir. Semua kebutuhan kita Tuhan sudah pikirkan. Pergi, berangkat, dan jadi berkat dengan tingkat belas kasihan yang makin tinggi. Haleluya. Haleluya. Matius 15 ayat 32.
Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Perhatikan teks ini. Untuk itu Tuhan Yesus panggil murid-muridnya dan bilang kepada mereka, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Yesus mengumumkan isi hatinya kepada murid-muridnya. Dia bagi, dia share apa yang ada di dalam hatinya demi perut orang. Udah 3 hari mereka mengikuti Yesus, mereka lapar. Tuhan Yesus tidak mau mereka pingsan di jalan. Bayangkan, Tuhan pikirkan engkau, juga kau, juga engkau, kita semua, apa yang akan kita makan pun Tuhan pikirkan. Apa kurangnya Tuhan itu untuk kita? Apa? Kita nggak bisa protes Tuhan. Tuhan siap untuk kita. Dalam bentuk apapun kebutuhan kita. Untuk apa yang kita makan pun Tuhan pikirkan. Dan teks ini bilang, dia bilang kepada Petrus dan kawan-kawan, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Jadi nggak mungkin Tuhan tidak beri makan kita sebagai hamba Tuhan. Tidak ada dalam kamus Tuhan Yesus untuk tidak jamin kita. Dia jamin engkau, dia jamin engkau, semua kebutuhan kita Tuhan Yesus siapkan. Haleluya, haleluya. Tahukah engkau mengangkat tangan kananmu ke atas? Jangan protes, engkau mau dikirim kemana nanti. Dan jangan lari dari panggilan yang Tuhan tetapkan untukmu cuma karena soal makanan. Lelahmu pun ditanggung oleh Tuhan, rasa laparmu pun ditahu oleh Tuhan, kenikmatan yang engkau inginkan pun Tuhan sudah siapkan. Tuhan kita lengkap dalam cara berpikir, dan dia mampu memberikan semua kebutuhan kita. 2 menit, taruh tanganmu di hati dan mulai menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan pikirkan susahnya makan kita hari ini. Lihatlah yang apa yang Tuhan siapkan untuk kita ke depan. Kalau sampai Tuhan berpikir tentang apa yang akan kita makan, berarti apa? Perhatian Tuhan itu sangat tinggi sekali. Itu berarti sayangnya Tuhan Yesus untuk kita itu sangat mendalam. Sangat mendalam. Jangan takut tentang isi dompet kita ke depan. Jangan takut tentang kebutuhan pelayanan kita ke depan. Jangan takut untuk makan, minum, pakai kita di depan. Jangan takut untuk apapun di depan. Ada Tuhan yang penuh belas kasihan. Dan belas kasihannya ini dia umumkan kepada murid-muridnya. Aku tidak mau mereka lelah dan pingsan di jalan. Beri tepuk tangan yang paling keras. Berikan pujian yang paling dahsyat kepada Tuhan. Jangan pernah lari dari pelayanan. Jangan pernah tinggalkan pelayanan. Jangan pernah lari dari pelayanan. Jangan. Katakan dalam hatimu, aku mau bertahan. Ucapkan melalui mulutmu, aku bertahan. Karena Tuhan yang menolong. Yang terakhir, dalam doa dan dalam roh. Mungkin sekarang kau belum apa-apa. Orang pandang enteng bahkan. Tapi engkau ada di hati Tuhan.
Mungkin engkau dari suku A, B, C, dan D, tidak menonjol, sering diremehkan, tidak dipedulikan. Saya kasih informasi untuk roh saudara. Engkau diperhatikan dalam bingkai belas kasihan. Haleluya. Haleluya. Hati Yesus berbelas kasihan untuk kesehatan kita, untuk kesembuhan kita. Ada 2 orang buta, Matius 20 ayat 30, ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Yesus lewat. Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti. Lalu Yesus berhenti. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Perhatikan kata berikut ini. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Apa sakitmu? Apa lukamu? Ada Yesus untuk engkau. Amen. Apa penderitaan fisikmu? Ada Yesus yang berbelas kasihan untukmu. Engkau akan bertugas dan pergi ke sana. Seperti halnya saya dan Tante Linda. Kalau ada yang sakit di rumah sakit, yang disuruh tuh pengerja, pergi doakan. Engkau bawa belas kasihan. Jangan pernah takut mendoakan orang sakit. Bukan kau yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan itu Yesus. Amen. Ketika kita berdoa dengan belas kasihan, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Amen. Maka dia yang turun tangan untuk memberikan pemulihan dan kesehatan bagi orang yang engkau doakan. Amen. Pergi, urusan sembuh itu urusan Tuhan. Amen. Karena dokter ajaib itu namanya Yesus. Amen. Dokter besar itu namanya Yesus. Haleluya. Ada 2 orang buta yang selama ini buta, tidak bisa melihat, tapi Yesus datang. Tapi itu digerakkan oleh teriakan mereka, Tuhan, apa sakitmu malam ini? Apa persoalanmu malam ini? Bahkan mungkin engkau tidak tahu sakit apa yang engkau sedang derita. Tapi kalau engkau terbuka bagi Tuhan dan dapat menyentuh hati Tuhan, maka Tuhan akan tergerak oleh belas kasihan. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Lambungmu sakit malam ini, lambungmu disembuhkan. Jantungmu bermasalah, jantungmu dipulihkan malam hari. Usus-ususmu mengalami gangguan dahsyat, infeksi dan lain sebagainya, ada Yesus yang berbelas kasihan. Ia dapat turun tangan dan memberikan engkau pemulihan serta kesembuhan yang sangat ajaib. Terima kasih. Glory. Ada tumor di otakmu, livermu terganggu. Ada hal yang hebat yang sedang mengganggu kesehatanmu. Aku cuma mau bilang dalam nama Yesus,
Ada Yesus yang tergerak oleh belas kasihan. Kandunganmu bermasalah, dalam nama Yesus Tuhan jamah. Tuhan jamah, haleluya. Yesus jamah, haleluya. Haleluya. Sekarang tempat ini diliputi oleh belas kasihan Yesus. Seruanmu dan air matamu dilihat oleh Yesus, dan itu menimbulkan belas kasihan Yesus. Engkau berdoa kepada Tuhan, Tuhan pakai saya, Tuhan pakai saya. Saya bukan orang baik-baik, Tuhan, saya orang yang bermasalah besar. Tapi bagi Yesus itu bukan masalah. Ketika belas kasihannya diluncurkan kepadamu, engkau akan menikmati hal-hal yang hebat, dan engkau akan